Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kita dapat membayangkan bagaimana Yesus berbicara di tempat yang datar, seperti mungkin lapangan sepak bola. Di tempat yang datar itu, Yesus mengumpulkan banyak orang dari Yudea, Yerusalem, dan dari pantai Tirus dan Sidon. Kita tahu pantai Tirus dan Sidon bukan termasuk orang Israel. Tetapi Yesus mengumpulkan umat baru di tempat yang datar, tempat Tuhan bisa dijumpai. Seruan yang kita dengar dalam Yesaya 40 ayat 3-5 dan dijelaskan dalam Injil Lukas bab 3 ayat 4-6 menjelaskan tentang pertobatan. Bertobat untuk pengampunan dosa yang juga diwartakan oleh Yohanes. Dalam Injil Lukas yang kita dengar bab 6 ayat 20-26 adalah gambaran mengenai kenyataan hidup dalam umat yang baru dengan memakai 4 sabda bahagia dan 4 peringatan untuk mewaspadai diri. Sabda bahagia menggambarkan apa yang terjadi dalam kalangan orang-orang yang hidup mengikuti Yesus. Sabda bahagia adalah ungkapan yang bersifat deskriptif, penggambaran.
Sabda bahagia dan sabda celaka adalah pengajaran, tetapi bukan hanya pengajaran bagi orang-orang yang ingin masuk kerajaan Allah. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita agar jangan menjadi manusia kusut dalam hidup, manusia yang ruwet dalam hidup, baik itu karena kemiskinan, penderitaan, ataupun karena ditolak oleh sesamanya karena kita mengimani anak manusia, pun bagi mereka yang memiliki kekayaan dan kedudukan penting. Bagi orang-orang yang miskin, yang kekurangan materi, orang yang tidak bisa mencukupi hidup, Injil berbicara bahwa mereka harus menaruh harapan pada Tuhan. Pun juga orang yang mempunyai kekayaan apalagi berlebihan, orang takkan merasakan kekurangan. Bagi mereka semua, mereka takkan dilupakan dalam kerajaan Allah. Sabda bahagia hari ini adalah warta gembira yang membuat orang bisa berharap, dan harapan itu membuat lega meskipun masih terbelit kemiskinan, kesulitan, pun masih ada ikatan-ikatan kekayaan dan kedudukan yang membuat kita menjadi manusia terbelenggu. Kemiskinan yang membuat orang kurang, hidup melarat, atau kekayaan yang membuat orang lupa daratan. Tuhan itu Maha Rahim. Tuhan tak tahan melihat manusia ciptaannya ruwet, rusak, kusut. Tuhan mau menghadirkan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus putranya, yaitu membangun manusia dan menatanya kembali menjadi manusia yang utuh dan bermartabat. Tidak ruwet, tidak kusut karena kemelaratan, dan busuk tertimbun kekayaan. Mari kita menjadi orang-orang yang bahagia dan mau berbagi, mengandalkan Allah baik karena kemiskinan kita atau karena kita merasa kaya. Dengan begitu kita sungguh-sungguh menikmati kerahiman Allah dan memiliki kerajaan Allah. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.